Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feryandayani dari Tevis 3A membuat video materi pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Fisika yang berjudul Pengaruh dan Perpindahan Kalor dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalor. Kalor adalah energi perpindahan dari benda yang suhunya tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Besarnya kalor dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu I sama dengan M kali C kali delta T, di mana I merupakan kalor dengan satuan Joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, dan C merupakan kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk contoh soalnya, air sebanyak 3 kg menuju suhu 10 derajat Celcius dipanaskan sehingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Nah, di sini diketahui masanya 3 kg. Dengan kalor jenis C sama dengan 4,186 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T 3,35 min 10 derajat Celcius sama dengan delta T 25. Ditanyakan merupakan Q atau kalor sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. 3 kali 4,186 dikali 25 sama dengan 313,95 Joule. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang asas Black. Asas Black bunyi asas Black. Pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Rumus dari asas Black merupakan Q lepas sama dengan Q terima, merupakan persamaan pertama. Pengukuran kalor yang sering dilakukan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Jika kalor jenis suatu zat diketahui, kalor yang diserap atau dilepaskan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur zat tertentu. Kemudian dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, besar kalor dapat dihitung. Ketika menggunakan persamaan ini, perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor dan temperatur turun berarti zat melepaskan kalor. Dengan menggunakan persamaan 2, maka persamaan 1 dapat dijabarkan lebih spesifik sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali delta kali C2 kali delta T2 merupakan persamaan ketiga. Dengan delta T1 sama dengan T min T akhir dan delta T2 merupakan T akhir min T, maka mendapatkan persamaan berikut. M1 kali C1 sama dengan T1 min TC sama dengan M2 kali C2 kali T2 TC min T2, merupakan persamaan keempat. Biasanya rumus itu yang biasa digunakan. Untuk contoh soalnya, sepotong aluminium bermassa 200 gram dengan bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 100 gram air yang bersuhu 80 derajat Celcius. Dengan mengabaikan pertukaran kalor dengan lingkungan, hitung suhu air campuran jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram Kelvin dengan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Dengan penyelesaian sebagai berikut. Diketahui M air sama dengan 100 gram, T air sama dengan 80 derajat Celcius, C air 4200 Joule, dan massa aluminium 200 gram, suhu aluminium 20 derajat Celcius, dan kalor jenis aluminium 900 Joule. Ditanyakan suhu akhir atau suhu campuran. Jawab, kita menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q terima, di mana M air kali C air kali delta T air sama dengan M aluminium kali C aluminium kali delta T aluminium sama dengan 100 kali 4200 dikali 80 min TA, di mana kita mencari T campuran. Dengan 200 kali 900 kali
TA min 20 sama dengan 420.000 dikali 80 min TA sama dengan 80 min kali TA min 20 sama dengan 42 kali 80 min TA sama dengan 18 min 18 kali TA min 20. Kita kalikan yang awal sehingga 3360 min 40 TA, yang sebelahnya 18 TA min 360. Kita samakan sehingga 18 TA plus 42 TA sama dengan 3360 plus 360 sama 60 TA sama dengan 3720. TA sama dengan 3720 dibagi 60. TA sama dengan 62. Untuk perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat pada yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, benda yang dibuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api, ada yang sedang dibakar. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Perpindahan kalor secara konduksi. H sama dengan I per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Q sama dengan K kali A kali T kali delta T per L. Untuk contoh soalnya, batang besi dengan panjang 4 meter memiliki luas penampang 24 cm kuadrat dan persamaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius, jika koefisien konduksi termalnya 0,2 kal per M kali MSC. Tentukan jumlah kalor yang dirambatkan. Diketahui L-nya 4 meter, diketahui A-nya 24 cm kuadrat. Kita jadikan meter kuadrat, jadi 24 kali 10 pangkat min 4. K-nya 0,2, delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanya hanya, maka kita menggunakan rumus K kali A kali delta T per L sama dengan 0,2 kali 24 kali 10 pangkat min 4 dikali 50 per 4. Jadi 0,0024 per 4 sama dengan 0,006, atau kita jadikan H sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Joule per S. Jadi jumlah kalor yang dirambatkan oleh besi yang dipanaskan adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Joule per S. Selanjutnya itu perpindahan kalor secara konveksi. Adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel perpindahan dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara dan angin. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Kedua, gerakan naik turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. 4. Gerakan balon udara. Kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Untuk rumusnya, kita menggunakan H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T. A-nya ini merupakan luas penampang. Contoh soalnya, suatu fluida yang dengan koefisien konveksi termal 0,01 memiliki luas penampang aliran 20 cm kuadrat. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 0,20 derajat Celcius, kedua dinding sejajar, berapa kebesaran kalor yang dirambatkan? Nah, di sini diketahui hanya 0,01 kal dengan luas penampang 20 cm derajat cm kuadrat. Kita jadikan meter kuadrat, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3, dan diketahui delta T-nya 80 derajat Celcius. Nah, di sini kita ditanya untuk H-nya atau kalor rambatan. Maka H kali
A kali delta T sama dengan 0,01 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 80 derajat sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 kal per S. Untuk selanjutnya itu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contohnya yang pertama yaitu panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa. Kedua, tubuh merasa hangat ketika di dekat sumber api. Ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Untuk rumusnya, kita menggunakan H sama dengan I per T atau sama dengan E emisivitas dikali beta sama dengan A kali T pangkat 4. Contohnya, sebuah lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas 10 pangkat min 6 meter kuadrat dengan emisivitas 0,5. Bila bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1000 Kelvin selama 5 sekon, hitunglah jumlah energi radiasi yang dipancarkan. Maka kita diketahui T sama dengan 1000 Kelvin hanya 10 pangkat min 6 meter kuadrat, T-nya 5 sekon, emisivitasnya 0,5, T-nya 0, sama dengan 5 kali 6 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ditanya Hi, maka Hi sama dengan delta Hi per delta T sama dengan emisivitas kali rho kali A kali T pangkat min 4 T pangkat 4. Delta Hi sama dengan E kali rho kali 4 E kali A kali T pangkat 4 kali delta T. 0,5 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1000 pangkat 4 dikali 5S sama dengan 14,175 kali 10 pangkat min 2 Joule. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.